warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa asbihi ajma'in, amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wa sahadahu wa rahmanur rahim. Wallahu alladzi la ilaha illa hu al-malikul qudusus salam. Al-malikul qudus salam mu'minul muhaimin. Salam mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallah amma yusyrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru. Lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Subhanallah. Subhanallah, subhanallah wa bihamdi. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Astaghfirullah wa atubu ilaihi. Astaghfirullah wa atubu ilaihi. Astaghfirullah wa atubu ilaihi. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah SWT, alhamdulillahirrahmanirrahim, pada pagi ini kita diperjalankan oleh Allah SWT bisa menjalankan sholat subuh berjamaah dan sejenak mengkaji ayat-ayat Allah dan hadis dari Rasulullah. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah SWT bahwa kita sampai saat ini alhamdulillah diberikan berbagai macam kenikmatan yang tidak bisa terhitung, terutama nikmat kesehatan dan juga kemudian nikmat iman, nikmat ketakwaan kepada Allah SWT. Mudah-mudahan kenikmatan-kenikmatan itu tetap diberikan Allah SWT kepada kita sekalian. Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah SWT, pada kesempatan ini marilah kita mengkaji yang terkait dengan pemaaf dan lapang dada. Pemaaf dan lapang dada dalam rangka untuk mencapai satu kebahagiaan. Jadi pemaaf dan lapang dada ini juga disebutkan di dalam Al-Quran dan juga hadis Rasulullah SAW. Dan kemudian setiap praktek kerja dari amalan-amalan itu juga oleh Rasulullah itu kemudian dianjurkan untuk dimulai dari tobat. Dimulai dari tobat dulu, baru kemudian pemaaf, lalu kemudian lapang dada. Insya Allah kita sekalian senantiasa bertobat kepada Allah SWT. Apa praktek kerja daripada tobat yang kita lakukan itu apa? Artinya bahwa kemudian bisa dikatakan bahwa kita sekalian itu sudah praktek kerja yang terkait dengan tobat. Apa yang kira-kira kemudian itu menjadi satu ukuran. Itu kalau di dalam ilmu pendidikan itu ada yang namanya variabel, ada yang namanya dimensi, ada yang namanya indikator. Kalau praktek kerja itu bisa pada tingkatan dimensi, bisa pada tingkatan indikator, itu praktek kerja. Artinya sudah terukur. Nah, kalau kemudian tobat itu terukurnya apa? Tobat itu ditandai dengan praktek kerja yang pertama itu adalah kemudian bisa saja kemudian istighfar. Nah, kalau istighfar kan kita memang kemudian astagfirullah wa atubu ilaihi, astagfirullahaladzim. Itu praktek kerja daripada tobat. Tetapi ada
indikator yang lain, ada praktek kerja yang lain daripada tobat, yaitu perbaikan. Jadi istighfar tapi kemudian diikuti dengan satu perbaikan, itu makna daripada tobat yang lengkap. Artinya kemudian tidak hanya istighfar tetapi kemudian lalu diikuti dengan langkah-langkah satu perbaikan. Itu tobat yang dinamakan di dalam Al-Quran, itu dikatakan Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar yauma la yuhan nabiyya waladina amanu ma'ah nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana faghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Jadi di dalam Al-Quran disebutkan tobatan nasuha. Jadi kalau tobat nasuha itu berarti indikatornya ya istighfar tapi kemudian lalu mengadakan perbaikan. Jadi kalau kemudian misalnya itu hanya istighfar, itu belum lengkap, tapi diikuti dengan satu langkah-langkah perbaikan supaya apa yang dilakukan yang itu tidak sesuai dengan syariat atau kemudian kurang baik itu kemudian sesuai dengan syariat atau menjadi lebih baik lagi. Nah, itu yang kemudian makna daripada tobat yang sebenarnya. Nah, kemudian pemaaf dan lapang dada itu sudah bisa dipraktekkan langsung atau kemudian tadi masih perlu indikator untuk praktek kerjanya itu sebagaimana tobat tadi. Nah, yang terkait dengan pemaaf dan lapang dada ini memang ada dua pendapat. Ada yang langsung bisa dipraktekkan, orang yang bersifat pemaaf dan lapang dada. Tapi kemudian ada yang kemudian diturunkan praktek kerjanya apa kalau kemudian pemaaf sama lapang dada. Nah, ada berbagai macam pengukuran daripada pemaaf dan lapang dada ini. Misalnya ada yang mengukur kalau orang itu lapang dada, itu berarti kalau dia ada orang yang berbuat jelek kepada dia itu tidak akan membalas dengan kejelekan itu. Nah, itu berarti sudah terukur kalau begitu. Ya. Lalu kemudian sebaiknya jadi pemaaf dan lapang dada itu agak ada satu perbedaan. Kalau yang satu itu kemudian memang artinya memberikan sesuatu atas apa yang kemudian peristiwa yang terjadi. Kemudian yang satu itu adalah memang niatnya itu adalah memang kemudian dari awal itu sudah sebagai satu pemaaf. Rasulullah SAW di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Alaq, Allah SWT berfirman yang terkait dengan tadi, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa innaka la'ala khuluqin adzim. Artinya bahwa Rasulullah SAW itu adalah mempunyai akhlak yang agung. Nah, akhlak yang agung itu prakteknya bagaimana? Akhlak yang agung itu prakteknya yang dilakukan oleh Rasulullah tadi adalah pemaaf dan lapang dada. Pemaaf dan lapang dada itu praktek kerja daripada akhlak yang agung. Ibu dan bapak yang dirahmati Allah SWT, marilah kita mengkaji. Jadi di dalam Al-Quran itu terbagi menjadi dua kategori, yaitu ayat-ayat muhkamat dan mutasabihat. Kalau yang muhkamat itu tidak bisa ditafsirkan lagi, itu sudah jelas itu. Tapi yang mutasabihat itu masih bisa multitafsir. Kadang-kadang dua-duanya betul itu, artinya dua-duanya penafsiran itu betul. Tapi ada yang kemudian ditafsirkan secara berbeda yang tidak benar. Nah, itu bisa terjadi kalau itu pada ayat-ayat mutasabihat.
dalam Quran itu memang ada 2 ayat itu. Nah, kemudian marilah kita melihat jadi tiap ayat di dalam Al-Quran, turunnya ayat itu ada yang kemudian didahului dengan sebab-sebab turunnya, yang kita dengan asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya. Tapi kemudian juga hadis itu juga ada asbabul wurudnya, ada sebab-sebab turunnya daripada hadis itu. Nah itu bisa terjadi demikian, ada sebab-sebab turunnya, baik itu kemudian firman Allah dalam Al-Quran maupun kemudian sabda Rasulullah itu di dalam Al-Hadis. Ibu dan Bapak sekalian, marilah kita mengkaji tadi pemaaf dan lapang dada tadi, itu sebab-sebab turunnya itu pada waktu apa, sehingga lalu kemudian Allah SWT itu menurunkan ayat-ayat yang terkait dengan memaafkan dan berlapang dada. Di dalam surat An-Nur ayat 21 Allah SWT berfirman, ini dalam bahasa Indonesianya, dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak suka bahwa Allah mengampunimu, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Jadi diperintahkan kepada kita sekalian itu untuk mempunyai akhlak yang agung, yaitu memaafkan dan berlapang dada. Memaafkan dan berlapang di dalam surat An-Nur ayat 21. Jadi memaafkan itu kalau dalam bahasa Arab itu kemudian berbeda dengan lapang dada. Wala yakfu wala yasfahu, wala yakfu wala yasfahu. Jadi yakfu itu yang memaafkan, yakfahu itu yang berlapang dada. Jadi 2 itu yang diperintahkan oleh Allah SWT. Jadi selain pemaaf, kita itu juga berlapang dada. Nah, sebab turunnya An-Nur ayat 21 itu apa yang kemudian mendasari itu? Mendasari Allah SWT menurunkan surat itu. Ini satu prosesnya panjang. Prosesnya itu panjang. Yaitu dimulai dari suatu peristiwa, yaitu terhadap istri Rasulullah, yaitu Aisyah, istri daripada Rasulullah itu yang bernama Aisyah. Jadi pada waktu itu kejadiannya adalah sesudah selesai daripada peperangan itu kemudian akan kembali ke Mekah. Nah kemudian di dalam perjalanan itu terjadi satu peristiwa yang terkait dengan istri Nabi itu, Siti Aisyah itu. Jadi pada waktu itu kalau orang-orang yang tertentu itu dipandu itu kalau istilahnya sekarang dipikul, kemudian di dalam satu tempat kemudian dipikul itu dipandu dipandu. Nah termasuk Siti Aisyah itu juga kemudian masuk di dalam dipandu itu. Nah kejadiannya adalah pada waktu rombongan itu Aisyah itu memang badannya itu kecil, jadi tidak berat. Nah itu rombongan itu kemudian pada waktu di dalam rombongan itu kemudian ada yang mengusung, lalu kemudian berhenti pada satu tempat istirahat. Lalu kemudian pada waktu berhenti itu Aisyah itu turun daripada panduan pengusung itu, kemudian turun. Lalu kemudian ada satu keperluan, kemudian turun. Lalu kemudian akan kembali. Nah pada waktu kemudian akan kembali itu peralatan daripada kalungnya itu ketinggalan. Peralatan kalungnya ketinggalan. Nah Ummu
Aisyah itu kemudian mencari kalung yang ketinggalan itu karena dia menganggap itu sesuatu yang penting itu. Ya, meskipun itu bagian daripada kalung itu. Nah, pada waktu itu kemudian lalu pengusungnya itu tidak tahu. Pengusungnya itu tidak tahu bahwa kalau kemudian istri Nabi Aisyah itu kemudian meninggalkan payung pengusungnya itu. Lalu kemudian pada waktu rombongan itu berangkat, lalu kemudian tidak tahu bahwa di dalam usungan itu tidak ada beliau Aisyah. Ya. Tapi kemudian karena rombongan itu cepat-cepat lalu kemudian rombongan itu berangkat. Nah, sehingga lalu Aisyah itu ketinggalan pada satu tempat. Lalu kemudian ada orang yang bernama Safwan bin Mu'attal. Pada waktu itu kemudian menjumpai pada Aisyah karena kebetulan rombongan itu tidak bersamaan seluruhnya, tapi kemudian ada yang sebagian masih tertinggal, termasuk tadi Safwan bin Mu'attal tadi. Lalu kemudian Safwan tahu istri Rasulullah ketinggalan. Lalu kemudian menyusul bersama dengan istri Rasulullah. Kemudian lalu rombongan itu berangkat kembali. Nah, kemudian apa yang terjadi? Nah, dari peristiwa itu lalu kemudian timbul satu berita bohong. Oh, Aisyah istri daripada Rasulullah, ada yang kemudian memberitakan ada berita bohong itu. Kemudian bersama dengan pria lain. Setelah selesai peperangan itu kemudian bersama dengan pria lain, dan kemudian lalu rombongannya itu kemudian datang. Dia akan dikawal oleh Safwan bin Mu'attal tadi. Maksudnya itu adalah mengawal, tapi kemudian ditafsirkan macam-macam. Nah, ketinggalan itu kemudian di mana saja waktu kemudian ketinggalan itu. Lalu kemudian itu timbul satu fitnah. Sehingga pada waktu itu lalu kemudian berbagai macam pihak termasuk Rasulullah itu mendapat ujian yang terkait dengan kelapangan dada. Dan juga terkait dengan pemaaf. Rasulullah, kemudian sahabat-sahabat, kemudian kaum mukminin, lalu termasuk kaum munafik dan sebagainya. Itu adalah kemudian sama-sama mendapat ujian daripada itu, karena tadi ada berita bohong tadi bahwa istri Nabi Siti Aisyah itu melakukan sesuatu yang tidak benar. Nah, kemudian apa yang terjadi? Nah, pada waktu itu berita bohong itu meluas, sehingga lalu Rasulullah sendiri itu juga sangat diuji pada waktu itu. Dan peristiwa itu hampir 1 bulan itu. Jalannya peristiwa itu hampir 1 bulan sampai kemudian terselesaikan itu. Nah, kemudian Rasulullah sendiri juga merasakan atas berita bohong itu sikapnya terhadap Aisyah itu juga beda. Kalau tadinya itu kemudian kalau di sisi Aisyah itu lembut, kemudian menyapa, lalu kemudian berkomunikasi dengan baik. Tapi sesudah peristiwa itu ya tetap menyapa, tapi kemudian kelembutannya itu di dalam tafsir itu dikatakan kelembutannya itu tidak terlihat lagi.
Jadi kelembutannya pada Aisyah itu tidak terlihat lagi. Lalu kemudian Aisyah juga merasakan itu, merasakan perbedaan sikap daripada Rasulullah itu. Lalu kemudian berbagai macam pihak ketika kemudian ditanya atas berita bohong itu jawabannya itu juga macam-macam. Macam-macam. Ada yang kemudian tahu, yang golongan kaum mukminin itu tahu bahwa itu berita yang tidak benar, sehingga lalu kemudian sebagian daripada kaum mukminin itu ada yang kemudian akan membalas siapa yang kemudian menyebarkan berita bohong itu. Ya, siapa yang menyebarkan berita bohong itu kemudian akan membalas langsung. Bahkan kemudian Abu Bakar itu kemudian akan mencari orangnya itu dan kemudian akan membalas. Tapi kemudian Rasulullah menyampaikan tidak, jangan dibalas dulu. Gitu. Kemudian sebagian ada yang menafsirkan, ya itu tidak mungkin itu. Ya, kalau kemudian istri daripada Rasulullah itu macam-macam itu tidak mungkin. Jadi berbagai macam sikap itu muncul kemudian atas satu peristiwa itu. Ya. Lalu kemudian pada waktu itu sampai kepada orang tua. Jadi Aisyah itu juga kemudian mengundang orang tuanya, lalu kemudian juga menanyakan kepada orang tua itu bagaimana ayah ibu yang terkait dengan peristiwa berita itu. Lalu kemudian orang tuanya juga tidak bisa menjawab dengan pasti itu. Jawabannya itu hanya, wahai anakku, semoga urusanmu dimudahkan oleh Allah. Semoga urusanmu dimudahkan oleh Allah. Jawabannya itu kemudian seperti itu. Jawaban dari orang tua. Itu sudah satu jawaban yang baik gitu. Lalu kemudian atas peristiwa itu sampai kemudian sesudah kemudian kembali ke Mekah rombongan Aisyah itu, lalu memikirkan itu sampai Aisyah itu sakit. Sampai kemudian sakit karena sering menangis, lalu kemudian memikirkan peristiwa itu, lalu kemudian sampai sakit pada waktu itu. Ya. Lalu kemudian berbagai macam pihak khawatir, bahwa kemudian nanti akan terjadi sesuatu pada Siti Aisyah kalau kemudian itu tetap berkelanjutan seperti itu. Lalu kemudian itu prosesnya berlangsung sampai 1 bulan. Prosesnya berlangsung sampai 1 bulan itu, peristiwa-peristiwa yang seperti itu. Nah, lalu kemudian pada suatu saat itu Rasulullah hadir menemui Aisyah. Nah, kehadiran daripada Rasulullah itu pada waktu itu mengagetkan Aisyah, karena kalau biasanya itu tidak menyapa selama 1 bulan itu, kemudian di sisinya lalu kemudian menyapa dan kemudian berkomunikasi sebagaimana biasanya. Bahkan kalau pada waktu itu Rasulullah sebelum 1 bulan itu sikapnya berbeda, tapi sikapnya itu kemudian sekarang sama seperti sebelum peristiwa itu terjadi. Ya. Nah, kemudian itu satu tanda bahwa Rasulullah merasa lega, sehingga kata-kata pertama yang dia sampaikan kepada Aisyah itu adalah, kabar gembira wahai Aisyah, Allah telah membebaskanmu dari tuduhan tersebut. Jadi Allah telah membebaskan Aisyah daripada tuduhan. Itu karena apa? Turunnya ayat tadi. Turunnya ayat di dalam surat An-Nur ayat 21 dan ayat 22. Jadi turunnya ayat itu kemudian lalu menenteramkan Rasulullah dan juga kemudian membuat tentram Siti Aisyah yang pada waktu itu kemudian
kembali akhirnya sakitnya itu kemudian tidak sakit lagi dan kemudian membawa satu kebaikan-kebaikan. Nah itu asbabun nuzul daripada turunnya ayat An-Nur ayat 21, yaitu yang terkait dengan yang artinya jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh. Di dalam surat Al-A'raf ayat 199 itu juga Allah berfirman menyebutkan seperti itu. Ibu dan bapak yang dirahmati Allah SWT, itulah satu pelajaran yang bisa kita ambil hikmahnya, yaitu bahwa hati-hati terhadap adanya suatu berita bohong, yang itu kemudian harus diteliti betul berita bohong itu. Lalu kemudian tadi disampaikan bahwa kemudian akhirnya bisa selesai, Aisyah itu kemudian sehat kembali, dan beberapa orang yang tadinya itu mau bersikap, mau membalas dan sebagainya itu tidak terjadi. Jadi karena Rasulullah memang sifat daripada Rasulullah khuluqul adin itu memang sudah sejak awal, tidak hanya peristiwa itu tetapi sifat-sifat pemaaf dan lapang dada itu memang sudah sejak awal tertanam pada diri Rasulullah. Itu memang rahmat daripada Allah SWT. Ibu dan bapak yang dirahmati Allah SWT, demikian tadi sebab-sebab turunnya yang terkait dengan ayat suci Al-Quran. Lalu kemudian hikmah apa yang bisa kita ambil yang terkait dengan manfaat dan lapang dada. Memang kemudian kalau menghadapi satu peristiwa-peristiwa itu, kalau kemudian jawabannya itu yang paling baik itu adalah bersandar pada Allah SWT. Ya. Tapi kemudian kita akan masih menanyakan, ya bagaimana kemudian caranya bersandar pada Allah SWT itu. Nah kemudian baru timbul satu pemikiran-pemikiran. Bagaimana kemudian kalau kemudian harus lapang dada dan pemaaf itu dilakukan kapan, lalu kemudian dilakukan dengan cara yang bagaimana, itu kemudian muncul satu pemikiran-pemikiran seperti itu. Ya. Sebab Rasulullah itu memang dekat dengan Allah SWT. Nah kemudian juga suri toladan yang disampaikan oleh Rasulullah itu bisa kita ambil suri toladannya, dan itu insya Allah kemudian akan membawa satu kebahagiaan bagi kita sekalian. Nah sifat maaf dan lapang dada itu memang kemudian bisa muncul pada keadaan-keadaan tertentu. Ibu dan bapak sekalian, pernah yang bernama Abu Abdillah itu berkisah. Ini mendasari sebab-sebab turunnya satu hadis itu. Pernah berkisah, aku pernah sholat maghrib di belakang Abu Bakar. Pada dua rakaat yang pertama membaca Al-Fatihah dan surat-surat yang pendek. Pada surat yang ketiga itu kemudian juga membaca, pada rakaat yang ketiga itu juga membaca surat. Nah surat yang dibaca itu apa? Surat yang dibaca itu adalah Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Itu surat yang dibaca. Nah, surat itu kan ada di dalam surat An-Nur tadi. Ya, dalam surat An-Nur. Ya, 21 kemudian 22 tadi.
Yang satu lapang dada, kemudian yang satu Rabbana la tuzigh qulubana. Nah ini ya, kemudian menjadi satu dasar. Jadi kalau menghadapi satu keadaan-keadaan seperti itu tadi, misalnya kemudian ujian yang terkait dengan lapang dada itu, kembali kepada itu. Rasulullah kemudian membenarkan apa yang disampaikan oleh Abu Bakar itu, sehingga itu lalu kemudian menjadi satu pedoman. Menjadi satu pedoman di dalam keadaan seperti yang dihadapi oleh Aisyah tadi, kemudian keadaan-keadaan yang lain, itu kemudian senantiasa lebih kemudian mendekatkan pada Allah, sampai pada waktu sholat. Pada waktu sholat itu waktu yang sangat dekat dengan Allah SWT. Dan sholat itu kan kemudian di dalam sholat itu kan kemudian juga ada satu doa yang paling baik adalah yang sesuai dengan Al-Quran. Nah, dalam Al-Quran di dalam surat An-Nur tadi ada Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Nah, itu kemudian kita berdoa supaya Allah SWT meneguhkan hati. Meneguhkan hati. Jadi kalau Allah memberikan satu keteguhan hati kepada kita, apapun ada berita bohong dan sebagainya, itu insya Allah kemudian hati itu tetap teguh. Hati kita itu akan tetap teguh, diberikan oleh Allah SWT satu kekuatan itu. Ya. Rabbana la tuzigh qulubana. Padahal itu sesuatu yang kita itu kan sudah sangat hafal dengan apa itu, dan juga kemudian sudah sering dilaksanakan membaca itu. Tetapi di dalam keadaan yang khusus itu kemudian surat itu kemudian menjadi satu pedoman untuk kemudian selalu dibaca. Bahkan di dalam sholat itu kemudian juga membaca itu, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka innaka antal wahhab. Itu sebagaimana yang dilakukan oleh tadi Abu Bakar As-Siddiq tadi. Ibu dan bapak yang dirahmati Allah SWT. Lalu kemudian apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Yang dilakukan oleh Rasulullah kemudian di dalam keadaan seperti tadi, pada waktu peristiwa Aisyah tadi. Kemudian Rasulullah itu melakukan sesuatu yang kemudian ini menjadi satu hadis, menjadi patokan itu. Nah kemudian apa hadis yang kemudian muncul mendasari peristiwa ayat-ayat Rabbana la tuzigh qulubana tadi? Bunyinya adalah kita juga sudah sering mendapatkan gambaran tentang hadis itu. Ya. Sudah sering kemudian apa yang terkait dengan itu. Ya muqallibal qulub tabbit qalbi ala dinik wa ta'atik. Wahidat yang membolak-balikkan hati. Wahidat yang membolak-balikkan hati. Maka teguhkanlah hati kami itu ketaatan kepadamu, kepada agamamu, dan ketaatan kepadamu. Ya muqallibal qulub tabbit qalbi ala dinik wa ta'atik. Nah ini selalu dibaca oleh Rasulullah SAW. Apalagi di dalam keadaan pada waktu kemudian peristiwa pada Siti Aisyah tadi, itu oleh Rasulullah selalu dibaca itu. Bahkan istri Rasulullah itu pernah menyampaikan doa yang selalu dibaca oleh Rasulullah pada setiap keadaan, terjadi peristiwa itu atau tidak itu selalu dilantunkan oleh Rasulullah. Ya muqallibal qulub tabbit qalbi ala dinik wa ta'atik.
itu selalu kemudian dilakukan oleh Rasulullah. Itu menurut Ummu Salamah, istri daripada Rasulullah. Kemudian di samping tadi Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Yang satu itu Quran, yang satu adalah dari hadis. Nah, itu yang dipesankan oleh Rasulullah SAW. Jadi kalau kita menghadapi satu ujian terhadap kelapangan dada, itu kemudian kembali kepada surat An-Nur ayat 21-22 tadi, dan kemudian hadis daripada Rasulullah tadi, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, kemudian ada tambahan lagi wa ta'atik. Jadi teguhkanlah hati kami itu pada agamamu dan ketaatan kepadamu. Insya Allah. Kemudian kalau itu dilakukan oleh Rasulullah setiap hari dan kemudian kita lakukan setiap hari, insya Allah kalau kemudian menghadapi satu cobaan-cobaan, jadi Allah itu kemudian di dalam Al-Quran menyampaikan bahwa orang yang berlapang dada, bisa berlapang dada dan pemaaf, itu Allah akan mengampuni dosa orang itu. Dan memberikan rahmat dan kasih sayangnya pada orang itu. Nah, kalau Allah sudah memberikan ampun dan rahmat, itu sesuatu yang paling dicari, oleh hamba Allah mukminin dan mukminat. Yang selalu dicari itu adalah mendapat ampunan dan kasih sayang. Karena kalau sudah mendapat ampunan dan kasih sayang, itu insya Allah kemudian akan selalu dijaga oleh Allah SWT. Sebagaimana pada waktu pernah kita sampaikan bahwa seseorang yang selalu dijaga oleh Allah SWT itu pendengaran, penglihatan, kemudian panca indera, tangan, kemudian kaki, itu akan dijaga oleh Allah SWT. Alhamdulillah betapa nikmatnya kalau kemudian kita itu mendapat ampunan dan kasih sayang rahmat daripada Allah SWT. Kita sudah dijaga oleh Allah SWT. Ya, kemudian meskipun lahiriahnya itu kemudian juga menjaga diri, tapi insya Allah kemudian sudah terjaga oleh Allah SWT. Itu yang kemudian dimimpikan oleh kita sekalian, bahwa di dalam kehidupan ini adalah mendapat satu ampunan dan rahmat daripada Allah SWT. Karena ibaratnya apa yang kita lakukan itu, apa yang kita katakan itu sudah terkontrol, sudah terkendali oleh Allah SWT. Kemudian apa yang kemudian kita lihat itu juga insya Allah akan terkendali. Kemudian tangan kita, kaki kita bergerak itu juga insya Allah kemudian terkendali. Nah, itu yang menjadi satu harapan, yang betul-betul kita harapkan selain harapan-harapan yang lain. Itu karena kebahagiaan yang hakiki itu adalah sebenarnya tadi karena sumbernya itu mendapat ampunan dan rahmat daripada Allah SWT. Nah, ampunan dan rahmat itu salah satunya itu akan berasal dari sifat pemaaf dan lapang dada. Itu bagian daripada akhlak yang baik, akhlak yang agung, khuluqul adzim. Mudah-mudahan kita sekalian, ibu dan bapak sekalian, kita selalu berdoa pada Allah SWT. Jadi marilah kita selalu ingat Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Kemudian juga kita ingat hadis daripada Rasulullah
Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik wa taatik. Wahai Allah yang membolak-balikkan hati, berilah keteguhan hati kami itu kepada agamamu dan ketaatan kepadamu. Nah, itu inti daripada kajian kita pada pagi ini. Jadi atas peristiwa apapun yang tadi gambarannya itu adalah peristiwa yang terjadi pada Siti Aisyah, masih banyak peristiwa-peristiwa lain yang kemudian mendasari turunnya ayat. Jadi misalnya ada peristiwa Nabi Musa. Peristiwa Nabi Musa. Jadi Nabi Musa pun juga menghadapi itu. Menghadapi kemudian ujian yang terkait dengan kelapangan dada dan pemaaf itu. Itu dari kelompok Fir'aun pada waktu itu. Ya. Nah itu kuncinya juga tadi. Jadi kunci kemudian bisa mengatasi itu karena mendapat keteguhan hati daripada Allah SWT. Dan kemudian juga selain mendapat keteguhan hati, itu juga mendapat rahmat dan kasih sayang daripada Allah SWT. Sehingga tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Nabi Musa itu kemudian terjaga oleh Allah SWT. Ya, akhirnya kemudian Nabi Musa itu mendapat satu kebahagiaan kemudian menghadapi Fir'aun tadi. Ibu dan bapak yang dirahmati Allah SWT. Jadi yang pertama tadi adalah tobat, kemudian pemaaf, lalu kemudian yang ketiga itu adalah lapang dada. Itu kunci tema pada pagi ini. Lalu kemudian di mana yang paling dekat kemudian kita itu dekat dengan Allah, yaitu pada waktu sholat. Sehingga kalau bacaan-bacaan itu pada kesempatan-kesempatan yang lain, kesempatan seperti ini kita baca, tapi di dalam sholat itu, dalam sholat sunnah dan sebagainya itu bacaan itu jangan sampai lupa. Supaya kita terbimbing oleh Allah SWT pada setiap keadaan. Karena manusia itu tempatnya lupa dan salah. Ya, tempatnya lupa dan salah. Bahkan lalu kemudian juga selalu kita berdoa pada Allah SWT. Yang sering kita baca itu Rabbana la tu'akhidna inna sina wa ata'na Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala ladina min qablina Rabbana wa la tuhamilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana. Nah itu kemudian juga itu merupakan satu doa karena kemudian kita merasa bahwa manusia itu lemah. Manusia itu lemah. Kita itu lemah. Di hadapan Allah kita juga mengaku sebagai hamba yang lemah. Sehingga kemudian jangan sampai kita itu kalau lupa dan salah itu kemudian mendapat satu hukuman, jangan sampai. Karena manusia tempat lupa dan salah. Tapi kita selalu berdoa jangan sampai mendapat hukuman atas lupa dan salah. Lalu kemudian juga jangan sampai kita mendapat cobaan yang tidak kuasa kita memikulnya. Tadi contohnya Siti Aisyah tadi. Akhirnya itu karena Siti Aisyah kan dalam bimbingan Rasulullah. Jadi langsung kemudian kalau ada apa-apa kemudian turun wahyu. Meskipun turunnya wahyu itu 1 bulan kemudian. Jadi merasakan galaunya itu kita bayangkan Siti Aisyah itu dalam waktu 1 bulan. Nah, itu lalu kemudian kita berdoa jangan sampai kemudian kita diberi satu cobaan yang tidak kuasa kita memikulnya. Yang ketiga kita juga berdoa supaya kemudian jangan mendapat satu cobaan yang berat sebagaimana cobaan orang-orang terdahulu. Cobaan orang-orang terdahulu tadi Siti Aisyah mendapat cobaan, Nabi Musa mendapat satu cobaan. Bayangkan kalau kita mendapat cobaan seperti itu, berat rasanya.
Waktu ada Rasulullah saja, kemudian Rasulullah saja juga menghadapi itu sampai kemudian sikapnya pada Aisyah pada waktu itu berbeda. Lalu kemudian bisa senyum kembali di sisi Aisyah, itu baru kemudian sudah turun waktu itu. Yang dengan turunnya wahyu itu meyakinkan Rasulullah bahwa Siti Aisyah itu tidak bersalah. Tidak bersalah. Bahkan itu dikatakan itu merupakan satu berita bohong. Nah, itu. Tapi kalau sekarang kan kemudian kita bisanya kalau kemudian pada waktu itu kalau ada apa-apa kan Rasulullah ada wahyu yang turun. Nah, sekarang kita tinggal melanjutkan saja. Melanjutkan wahyu-wahyu yang turun itu di dalam Al-Quran dan hadis. Nah, itu yang kemudian kita pegang itu. Yang terkait dengan Quran dan hadis itu yang menjadi pegangan kita. Itu sebagai gantinya Rasulullah mendampingi kepada kita sekalian. Nah, itu Ibu dan Bapak sekalian. Jadi sekali lagi inti daripada apa yang kita kaji pada pagi ini adalah semoga saja kita selalu mendapat rahmat dan ampunan daripada Allah SWT. Semoga saja kita diberikan oleh jalan Allah, diberikan jalan oleh Allah SWT, bisa menjadi orang yang pemaaf dan lapang dada. Mudah-mudahan kita sekalian diberikan satu kekuatan oleh Allah SWT dengan ilmu. Lalu kemudian dengan ilmu itu kemudian bisa mencontoh suri teladan yang dilakukan oleh Rasulullah, suri teladan kita, dan juga melalui ilmu-ilmu yang di dalam Al-Quran. Demikian Ibu dan Bapak sekalian, apa yang bisa kita kaji bersama pada pagi ini. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan petunjuk kepada kita sekalian. Dan marilah kita sejenak kita menundukkan kepala, kemudian berdoa pada Allah SWT. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi auzi'ni an askura nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an amalan sholihan tardahu wa adilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Rabbi auzi'ni an askura nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa asrif li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi ighfir lana wal ikhwanina ladina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina lil ladina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbi anzilni munzalan mubarakah wa anta khairin munzilin. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa ata'na. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala ladina min qablina. Rabbana wa la tuhamilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, dan saya mohon ampun pada Allah SWT kalau ada hal-hal yang tidak benar yang saya ucapkan. Demikian, terima kasih Ibu dan Bapak sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.